Hai guys, sorry gue bikin video ini sambil ini ya, sambil color grading video yang lain. Em, Sama ini kayaknya backlight. Oke, udah gini aja kali ya. Oke, ini video apa sih? Well, teman-teman bilang kalau banyak yang bilang orang Indonesia itu butuh rekam jejak. Kalau kalian lihat seminar bisnis kan pasti ada pembicaraan, itu pasti ada slide yang nunjukin latar belakang mereka, prestasi mereka. Wih, jujur menurut gue nggak perlu, tapi banyak yang bilang kalau gue mesti bikin video ini. Jadi oke. Dan lagi pula pasti ada beberapa dari kalian yang penasaran nih, orang ngapain sih? Ini siapa, ngapain, terus dia seperti apa, terus dan kita pakai logo aja ya, biar biar nyaman gitu, biar gue yang nyantai dan ya nggak usah terlalu kaku juga. Terus siapa nama lo? Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Putrantoro. Lo orang mana? Orang mana ya? Standar orang Jakarta ya. Jadi orang tua itu Malang sama Sukabumi. Saya lahir di Sukabumi, terus tinggal juga di Bandung. Jadi Sunda, tapi kadang logat Jawanya keluar karena sempat tumbuh besar di Malang sampai logatnya kecetak. Terus habis itu full di Jakarta, tinggal di Jakarta sampai kuliah, SD, SMA, SMP di Jakarta, sempat di Timur Timur sama di Malang. Eh, Waktu itu Timur Timur kan namanya apa ya? Timur Timur, bukan Timur Leste sekarang. Eh, S1 sih di arsitektur ITB, terus S2 di MBA ITB, lulus dengan best achiever. Well, dan semenjak kuliah udah tinggalnya di Bandung terus. Terus karirnya seperti apa? Kerja di mana sebelumnya? Wow, setelah lulus ya kita biasa dari bawah-bawah sampai saya di build and design, kontraktor biasa, ngebangun bangunan. Paling dasar itu sampai jadi kuli, mandor, kuli, nyampur semen, buang berangkal, apa ya, bikin rangka, standar standar kuli. Terus habis itu admin tagihan proyek biasa di perusahaan yang pengadaan atau ngebangun buat plat merah, pasti ada orang buat itu bagian nagih nagih ke dinas. Habis itu nagih lagi ke yang dinas lain yang megang apa ya, pencairannya. Terus setelah itu sampai tukang ngitung RAB, ya biasa tukang ngitung RAB. Jadi kalau saya ngeliat dinding, saya bakal tahu semen berapa sak, kayak gitu. Semen berapa sak, terus bakal bata butuh berapa, terus besi berapa, kawat bendratnya berapa. Lalu sampai panitia tender juga, terus juga site manager. Yang paling keren kan ngomongin bisnis, terus ngomongin pembicara kan kalian nyarinya yang keren-keren, bukan yang payah-payahnya. Yang paling keren senior associate di konsultan Singapura gitu. Dan ya itu uh, bareng teman di sana. Terus wih, keren bro, pinter dan kaya dong. Nah ini jujur gue nggak terlalu setuju dengan istilah orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin gitu. Soalnya kalau ngelihat orang-orang yang gue temui, gue sama sekali bukan orang kaya. Mereka duitnya gede banget dan
dan karya juga mereka banyak, dan jujur gue nggak pantas buat sombong. Tapi kalau miskin juga nggak, karena gue juga sering ketemu yang nggak seberuntung gue. Pinter juga nggak, gimana ya, masuk ITB kayaknya biasa aja gitu. 2 mantan bos gue ITB, terus tetangga sebelah gue juga ITB, jadi sekali lagi gue nggak bisa nyoboin alma mater, kayak biasa aja gitu. Well, pinter enggak, bego juga enggak sih, dan gue juga nggak terlalu suka istilah bodoh atau bego, karena menurut gue itu cuma masalah experience. Misalnya bangunan sama finance sama bisnis kan, ya gue ada experience itu. Cuman kalau misalnya gue ke tata busana, tata boga, bikin baju, bikin masakan, ya jujur gue bego sih itu, karena nggak ada pengalaman di situ. Dan iya, cuman masalah pengalaman doang kok biasanya menurut gue bego atau enggaknya. Dan sekali lagi, di video-video gue, siapa gue itu harusnya nggak terlalu relevan, nggak terlalu pengaruh. Karena intinya itu ya pengalaman orang-orang yang gue wawancarai gitu. Iya, jadi bukan pribadi gue nya. Toh gue sebisa mungkin nggak menggurui mereka atau menggurui kalian. Gue cuman sekedar nanya ke mereka, ngegali, dan mencoba nge-share pengalaman mereka ke dunia gitu. Peran gue di video itu juga mirip kayak kamera dan mikrofon ini gitu, cuman kayak alat agar pengalaman mereka bisa terdengar oleh kalian semua gitu. Ini channel namanya apa by the way? Ya, kayaknya bisa dilihat di sini. Jadi Rakyat Jelata Enterprise. Gue cari nama yang unik yang belum kepake di banyak orang lain, dan pengen nyampurin antara apa ya, mencoba dan yang mandek, dan itu nama apa yang cocok, ya udah saya Jelata Enterprise gitu. Dan oke. Terus ngapain sih bikin ginian? Iya ya, ngapain ya? Untuk bangsa dan negara. Enggak, serius. Apa ya, kadang gue berpikir jejak apa sih yang gue tinggalin di masyarakat gitu ya. Ini setidaknya ada sesuatu buat Indonesia, buat negara sendiri gitu. Selain itu juga gue penasaran aja sih, banyak wawancara orang yang sukses, tapi jarang ada yang wawancara mengenai kegagalan gitu. Dan yang gue lihat sih nggak ada orang sukses, orang hebat yang nggak pernah gagal. Kita kalau di MBA ITB itu ada obrolan kalau 1% entrepreneur yang sukses, hanya 1%. 99% itu mandek. Jadi mungkin nggak bangkrut, tapi mandek, hanya sekedar nggak bisa scale, nggak bisa scalable, nggak bisa jadi istilahnya mungkin unicorn atau semacamnya gitu, nggak bisa. Dan di sini ya kita berusaha obrolin aja yang skenario yang bakal kejadian ketika kalian mulai bikin usaha gitu ya, yang 99% itu gitu. Kayak kalau kalian lempar koin kan 50% kepala atau belakangnya tuh, muka atau belakangnya. Ini kalau ada koin yang hasil 99% kan ya kita harus ngomongin yang 99% itu doang sih konsepnya. Gue pengen ngobrolin itu gitu. Terus juga kenapa pilih temanya kegagalan? Gak ada yang lebih keren gitu. Jujur yang lebih keren banyak. Apa ya? Seminar, terus video bisnis, video motivasi yang munculin kesuksesan itu udah banyak. Dan jujur gue jarang lihat yang seperti ini. Penasaran, kok nggak ada sama sekali. Dan kayak biasa kalau orang bisnis ya,
kalau ngeliat yang ngelakuin ini kok nggak ada, ya udah gue yang lakuin. Gitu doang sih. Dan uh, jujur, gimana ya, karena nggak ada yang suka ngomongin kegagalan, nggak ada yang suka ngomongin kemandekan, nggak ada yang suka ngomongin stagnansi, jadinya nggak, jadi pengalaman mereka terkubur gitu aja. Apa ya, sekali lagi gue ngeliat ini sebagai pengalaman, gue ngeliat orang dengan pengalamannya gitu. Dan ketika gue ngeliat mereka sempat mencoba dan kemudian mandek, dan kemudian dia bagian dari 99% itu, yang gue lihat adalah pengalaman mereka udah disimpan gitu aja, mereka nggak keluarin. Gue sempat, misalnya gue pernah nyoba dan mandek, gue sempat nyoba ini dan kemudian uh, menurut gue itu gagal dan udah gitu aja. Terus gue nggak mau cerita karena ya namanya orang Indonesia, jadi kalau ada beginian ada stigmanya gitu. Jadi ya itu tadi, nggak ada yang suka ngomongin kegagalan, juga mungkin nggak ada yang suka ngedengar orang gagal gitu. Tapi ya itu lagi, yang jadi masalah itu pengalaman mereka jadi terkubur, pengalaman mereka jadi di nggak tergali, terkubur, nggak tergali, disimpan dan diam gitu aja. Padahal menurut gue sih banyak orang lain yang harusnya bisa belajar dari itu semua gitu. Hmm. Tapi ya itu, mungkin gue ngomongin kegagalan, kemandekan, stagnansi, tapi sekali lagi fokus utamanya bukan di gagalnya. Uh, Fokus utamanya itu adalah buat mereka bangkit lagi. Iya, ya gue ngeliat banyak orang yang hebat yang dimana mereka pasti gagal dan somehow mereka bisa bangkit lagi gitu. Dan gimana caranya? Nah itu gimana caranya, itu yang pengen gue sebar ke banyak orang, yang gue pengen semua orang tahu gitu, yang pengen apa ya, bikin orang nggak gugup buat mulai. Karena ya konsepnya sih ini itu ya itu, ini tuh video motivasi sebenarnya, video-video motivasi, tapi dengan cara yang berbeda, dan nggak nggak ngundang yang sukses. Kayak baik banget yang ngundang yang sukses lagi, Pak. Kalian juga udah pasti sering ngelihat video-video atau seminar orang yang sukses, tapi video seminar yang mandek dan nyeritain kejadiannya waktu itu, gimana cara mereka bisa mandek, apa yang mereka pelajari, apa apa pesan mereka buat mereka sendiri yang waktu itu, atau pesan mereka ke kalian, itu pasti pasti jarang. Jujur saya nge-search nggak dapat, jadi ya udah bikin lagi gitu, saya bikin sendiri. um, Yaitu fokus utamanya itu bukan di kegagalan. Gue pengen nyebarin ide bahwa bangkit lagi itu nggak susah kok, jadi nggak usah takut, mulai aja gitu. Kalau ada ide sesuatu, ide mulai aja, kayak jujur kayak video sih, hajar aja, mulai aja sih. Iya, jadi gue mulai aja, hajar dulu, terus rencana kedepannya kayak gimana, jujur nggak tahu, nggak ada rencana. Nggak ada rencana, ini hanya ngegali pengalaman berharga orang-orang di sekitar gue yang kayaknya lumayan nih kalau banyak orang yang tahu gitu. Dan jujur nggak ada rencana, gue juga nggak rencana buat bikin konten. Yang gue lihat kan cuman pengalaman orang-orang ini aja, jadi pengen disebar aja. Iya, nggak ada rencana lain. Cuman gini doang, palingan ngobrol-ngobrol sama mereka, terus waktu itu kejadiannya gimana, pengalaman mereka gimana, perasaan mereka gimana, terus apa yang bikin mereka bisa bangkit lagi. Intinya itu doang gitu. Dan jujur cuman itu yang
mungkin kelak bakal ada ide lain mungkin ketika timnya udah mulai besar gitu. Ini sih tim kita baru bertiga aja sih, jadi ada kameramen, gue sama editor, terus dan nggak ada rencana ke depan. Mungkin ya gimana ya, kayak istilahnya kalau gue mangkat kalau gue beres-beres gitu, setidaknya ada jejaknya, gue ini ada gunanya gitu, udah gitu doang. Jadi hanya ngegali pengalaman berharga orang-orang yang biasanya mereka simpan. Simple. Orang terdekat lo bilang apa pas bikin gini ya, Nang? Well, jujur mereka suka. Gue udah nge-share ke keluarga, ke teman-teman, ke dosen. Mereka suka, mereka setuju. Menurut mereka konsepnya bagus, masuk akal, masuk akal. Gue nanya, kalau yang kayak gini kalian bakal nonton nggak? Kayaknya ya menarik, bakal nonton gitu. Walaupun ada yang bilang tinggal nyari yang lebih bikin orang mau nonton lebih banyak, ngehooknya atau apanya, itu jujur karena belum ada rencana dan gue juga bukan YouTuber, jadi ya kita sambil jalan aja gitu. Dan teman-teman gue, keluarga gue, dosen-dosen gue juga setuju, mereka ngedukung. Terus ada dari mereka yang bersedia buat jadi tamu, soalnya pengalaman mereka banyak banget walaupun ada sekali lagi, mereka udah jalan, udah sukses, udah berkarya, tapi pasti ada bagian dari mereka yang selalu mereka ingat, selalu mereka pendam gitu, karena menurut mereka itu mandek, menurut mereka itu gagal, menurut mereka itu jatuh, jadi nggak pantas buat diceritain. Ya itu. Terus kenapa orang-orang harus belajar dari video ini? Nggak harus juga sih, nggak harus dari video ini juga sih. Karena kan ya kayak biasa, kita bisa tarik pelajaran dari banyak hal gitu. Kita bisa belajar dari banyak hal, dan ya, video ini hanya salah satunya aja gitu. Terus kalau ada yang baru nemu Rakyat Jelata Enterprise, baru nemu channelnya, terus mesti ngapain? Nggak mesti ngapain ya. Bingung, gue juga bingung. Dengerin aja, kayak ngopi bareng gitu, karena lagi ngopi ada orang cerita, udah gitu doang. Yang gue harapin sih kalian bisa dapat semangat buat mulai lagi ketika di usaha kalian ada masalah dan mandek gitu. Tujuan gue itu, tapi ya namanya juga tujuan, belum tentu tercapai dan semacamnya, tapi ya itu, nyantai aja gitu, nyantai aja, nggak mesti ngapa-ngapain juga, tinggal enjoy, dengerin aja kayak lagi ngopi bareng. Terus kalau ternyata kalian punya pengalaman dan pengen berbagi, gimana caranya? Wah, itu tuh, kontak kita sesegera mungkin. nanti gue masukin deh cara ngontaknya di mana. Gue nggak tahu bisa naruh nomor WA nggak ya di sini. Ntar juga WA ganti lagi atau semacamnya. Ntar gue cari cara buat itu, taruh kontaknya sini, kalian kontak, dan ntar kita ngobrol gimana caranya buat ya itu, pengalaman kalian di share ke orang. Dan sekali lagi, dari format pengalaman format video gue sih, gue baru awalnya kan punya ide buat bikin ini, ngobrol-ngobrol, dan ternyata ada yang bilang bahwa nggak nyeritain nggak mau nyeritain. Kenapa nggak mau? Terus ternyata ada kebutuhan buat mereka, kalau mau ceritain, mereka pengen semacam anonimus, mereka pengen namanya disamarkan. Si Budi, si Andi, si Mawar, bilang aja namanya Mawar. Ya, satu dua hal ada yang seperti itu. Jujur gue kaget. Hah, emang ini seribet itu ya? Tapi nyatanya sih gitu ternyata. Dan
nggak sesimpel itu gitu, nyatanya gitu loh. Dan jadi kalau kalian punya pengalaman pengen nge-share dan kalian butuh anonimus, bakal kita obrolin gimana caranya anonimus. Tapi intinya adalah menurut gue pengalaman kalian, pengalaman lo yang pengen di-share itu sangat berharga gitu. Dan itu tugas kita buat disebar. Buat semua orang bisa belajar dari situ. Nanti gue taruh kontaknya di sini. Ya, itulah. Ada kesan nggak ketika bikin ginian, Nang? Ada. Ya itu tadi. Awalnya gue kira ini bakal ngobrol biasa kan, gue ada yang ngopi bareng teman gitu, ngobrol aja di kafe gitu. Kirain bakal kayak gitu, nyantai, tapi ternyata yang gue rasain itu ternyata ini lebih ke curhat karena bisa dibilang pengalaman mereka itu menyakitkan. Orang nggak suka apa ya, jatuh. Orang nggak suka gagal, walaupun jujur banyak dari mereka merasa gagal, tapi menurut gue mereka cuma mandek gitu. Ada caranya buat ngeberesin ini, bangun lagi, jalan lagi, ada caranya. Cuman ya sekali lagi, gue berusaha sebisa mungkin di video gue nggak ngeguruin siapa gue juga. Siapa juga gue gitu. Ketika mereka cerita, gue hanya bakal ngegali mengenai, nggak tahu ya, mungkin bisa jadi video kali ya, mengenai apa ya, kalau kita ngelihat pattern masalah ini mestinya digimanain sih nanti. Ini ada video khusus kali ya, mungkin sama gue atau mungkin sama narasumber lain yang kredibilitasnya bisa apa ya, meyakinkan kalian buat masalah yang kayak gini. Ini ternyata dari banyak video yang kayak gini sering muncul, gimana cara solusinya. Mungkin nanti kita bikin video buat itu kali ya. Ide baru, ide bagus. Ya itu, tapi intinya pengalaman mereka menyakitkan gitu. Dan awalnya gue pengen nyantai aja ngobrol-ngobrol, tapi itu jadi sesuatu yang harus dipikirkan gitu. Jadi ada yang sampai nangis, ada yang sampai minta batal tayang gitu. Jadi kayak oke, batal tayang, tapi ini pengalaman Anda harus disebar. Orang harus belajar dari pengalaman ini, gimana caranya itu nanti kita obrolin gitu. Dan sekali lagi, walaupun apa ya, mungkin karena curhat dan menyakitkan, ini kayak wah ini ada potensi dramanya dong. Jujur fokus gue nggak di dramanya, dan banyak yang gue cut karena mungkin udah nggak enak atau semacamnya. Sering tuh, ada banyak tuh yang kayak gitu, mereka tiba-tiba wah suaranya gemetar, terus matanya udah mulai berair gitu, dan kayak oke, butuh istirahat bentar, terus minum, terus habis udah. Gue nggak kayak acara-acara TV yang bakal gue gali sama mereka nangis gitu. Nggak. Tujuan gue bukan di situ. Nggak tahu, mungkin kelak channelnya kayak gitu kali ya, entahlah. Gue sih nggak, gue berharap nggak kayak gitu sih. Anyway, yaitu saat ini juga masih ada beberapa orang yang saya bujuk buat, wah lumayan nih, ada yang semacam bikin sesuatu yang kenceng banget, terus tiba-tiba jatuh gitu. Dan itu orang-orang harus pelajari yang kayak gitu. Ayo dong, share dong, bagi-bagi dong. Dan ada yang masih nggak mau, Anang, ayo dong ya. Sampai sekarang masih ada yang saya bujuk buat sharing, soalnya ya itu tadi, gue nilai pengalaman itu sesuatu yang berharga dan sayang untuk dipendam gitu aja gitu. Lalu ya sekali lagi, mungkin apa ya, mungkin karena latar gue juga bisnis, finance dan entrepreneur, mungkin beberapa video temanya bakal bisnis banget. Wow, karena
pertanyaannya itu kan gue yang susun. Jadi ya, dan berhubung latar gue bisnis, jadi pasti kesannya bisnis banget. Tapi intinya adalah ini semua video tujuannya buat motivasi agar lu bisa segera mulai usaha. Gue yakin pasti ada ide usaha yang wah ini kayaknya menarik nih gitu. Dan menurut gue udah lakuin aja dulu, gimana caranya, kayak lakuin aja dulu gitu. Ini ya gitu, gue bikin video ini cuman buat ngebantu kalian motivasi, dan pengen pakai cara memotivasi yang baru sih. Jadi kayak nggak kasih kalimat-kalimat motivasi, kayaknya kalian juga udah sering denger yang kayak gitu ya. Jadi dan sekarang ya udah, saya pakai metode buat memotivasi dengan cara yang berbeda. Lalu ada pesan terakhir nggak buat kalian? Pesan terakhir sih ya, selamat datang, selamat bergabung, duduk yang nyaman, cari cemilan, cari minuman, teh kayak atau apa kayak gitu, terus enjoy, anggap aja di rumah sendiri. Oke, gitu aja. Gue balik color grading lagi videonya. Bye.